2020. Kita melihat masih ada covernya itu LKIP tahun 2020. Tetapi ketika kita buka isinya, itu ada yang hasil evaluasi capaian kinerjanya itu bukan tahun 2020, tetapi masih tahun 2019, belum update dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu cek kembali isi. Jadi isi dokumen LKIP itu silahkan dilihat kembali apakah memang sudah menggambarkan LKIP untuk evaluasi capaian kinerja tahun 2020. Jadi kesempatannya kita masih punya kesempatan di bulan ini untuk perbaikan. Mohon sedetil mungkin dilihat substansi yang ada di dalam LKIP tahun 2020. Kemudian yang berikutnya, nah ini karena di menu ESR itu tidak ada menu untuk renja maupun rencana aksi, tetapi kita diharapkan di rekapitulasi pemenuhan kebutuhan dokumen di Kemenpan itu kita harus upload renja dan rencana aksi, maka renja perangkat daerah tahun 2021 ini Bapak Ibu upload di menu lainnya. Di sana ada menu lainnya di ESR itu. Nah, Bapak Ibu silahkan upload renja perangkat daerah tahun 2021. Kita sih mengharapkan renja 2021 itu yang sudah dalam bentuk perwal. Nah, untuk bentuk perwal ini silahkan nanti koordinasi dengan Bapeda. Waktu itu kalau tidak salah perwalnya sih sudah selesai semuanya untuk yang tahun 2021. Mohon bisa koordinasi nanti dengan Bapeda. Kalaupun misalnya sampai akhir nanti 15 Agustus itu perwal renjanya masih belum ada, nah dokumen renjanya saja yang diupload ke ESR. Tetapi harapan kami sih sebenarnya sudah dalam bentuk perwal sama seperti yang Renstra 2019-2024 tadi. Kemudian next, ini untuk rencana aksi pelaksanaan Perjankin tahun 2021. Ini juga silahkan diupload di menu lainnya di ESR. Nah, rencana aksi untuk pelaksanaan Perjankin perangkat daerah ini hampir kebanyakan belum diupload, hampir seluruh perangkat daerah, hanya ada 1-2 yang sudah upload. Karena tidak ada menunya di ESR, silakan Bapak Ibu uploadnya di menu lainnya juga tadi. Selain renja, rencana aksi ini diupload di menu lainnya di ESR. Nah, untuk menyeragamkan terkait dengan rencana aksi ini, kami sudah coba buatkan formatnya. Bapak Ibu tinggal download di bit.ly data Sakip ESR ini untuk rencana aksi pelaksanaan Perjankin tahun 2021. Ini kita lihatkan contohnya. Nah, ini terlihat nggak ya? Terlihat, Bu. Bu, jelas. Nah, ini ada dua sheet. Yang pertama sheet rencana aksi, yang kedua sheet monef rencana aksi. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu tinggal menuangkan kembali yang kemarin sudah disusun cascading, kemudian sudah Bapak Ibu tuangkan di dalam Renstra dan sebagainya. Ini tinggal dimasukkan ke dalam format ini. Tadi sasaran strategisnya apa, indikator sasarannya itu apa saja, misalnya ini contoh bagian organisasi. Di sasaran Setda, sasaran Renstra Setda, itu yang pertama ada meningkatnya kualitas penataan organisasi, penataan perundang-undangan, penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja, dan pelayanan publik. Ini bunyi sasaran di dalam Renstranya. Kemudian indikator kinerja sasarannya yang berkaitan dengan bagian organisasi adalah indeks akuntabilitas kinerja dan keuangan. Nah, karena ini sifatnya adalah dikeluarkan data itu setahun sekali,
Jadi di akhir tahun nanti ketika kita sudah menerima hasil evaluasi SAKIP baru muncul data ini. Kita punya target 8,55. Maka ketika membagi di triwulan, ini kita masukkan di triwulan keempat. Jadi angka 8,55 ini masuk di triwulan keempat. Kemudian untuk melaksanakan sasaran ini dengan program apa? Kemudian turunan dari indikator sasaran ini, kalau di cascading kan kita sudah bisa melihat ya, sasaran ini kemudian didukung dengan program apa. Nah ini misalnya untuk sasaran ini didukung dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah. Nah, indikator programnya adalah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, ini juga sifatnya tahunan karena nilai SAKIP untuk pemerintah kota itu dikeluarkan hanya sekali di akhir tahun nanti atau di awal tahun baru kita dapatkan angkanya, maka ini dimasukkan di target tahunan, kemudian di triwulanannya masuk di triwulan terakhir, triwulan keempat. Nah, kemudian selanjutnya program ini didukung oleh kegiatan apa? Nah, di bawahnya lagi, kalau di Renstra kita lihat setelah program, di bawahnya ada kegiatan. Nah, ini kegiatannya untuk program yang di bagian organisasi tadi adalah kegiatan penataan organisasi. Nah, indikator kinerjanya, ini apa saja di kegiatan ini yang kita tuangkan di sini. Sesuai dengan cascading kemarin, Bapak Ibu bisa menuangkan indikator kinerja ini, kegiatan ini di sini. Nah, ini juga sama. Apakah ini sifatnya tahunan atau ini bisa sifatnya triwulanan? Contohnya begini. Di kegiatan penataan organisasi ini, salah satu indikator kinerjanya adalah persentase perangkat daerah yang telah menyusun rencana kinerja, cascading PK, dan IKI misalnya. Ini karena tugas kami untuk mendampingi Bapak Ibu untuk menyusun cascading kinerja, kemudian rencana kinerja, PK maupun IKI. Target kita seluruh perangkat daerah atau 100% semua perangkat daerah itu semua menyusun rencana kinerja berupa cascading, PK maupun IKI. Nah, tapi dari 100% selama 1 tahun ini, tentu saja kemarin kita coba bagi di triwulan pertama itu belum ada target. Waktu itu kita baru mulai di bulan Maret itu pendampingan, sehingga kita masukkan target itu di triwulan kedua. Nah, di triwulan kedua kemarin kami mendampingi 18 perangkat daerah yang kita persiapkan untuk PMPRB. Maka 18 per 36 perangkat daerah, 50% ini harapannya di triwulan kedua selesai. Semua perangkat daerah sudah menyusun cascading, PK maupun IKI. Kemudian yang ketiga, di triwulan ketiga ini kita masih mendorong untuk perangkat-perangkat daerah yang lainnya di luar yang 18 tadi untuk menyusun ini juga cascading dan sebagainya. Nah, kita mentargetkan substansi dari sisi kualitas maupun pemenuhan itu sesuai 75% dari perangkat daerah, artinya ada sekitar 27 perangkat daerah itu sudah selesai semuanya dari sisi kualitas substansi maupun pemenuhan dokumen sudah sesuai dengan ketentuan di triwulan ketiga. Dan di triwulan keempat kami mentargetkan 100% atau seluruh perangkat daerah, 36 perangkat daerah ini semuanya sudah menyusun cascading kinerja maupun IKI. Nah, ini cara Bapak Ibu untuk bisa membagi per triwulannya itu seperti itu. Ini nanti mohon bisa diformulasikan sesuai dengan kegiatannya masing-masing dan indikator kinerjanya masing-masing. Nah, setelah itu baru di kegiatan itu indikatornya ini, kemudian di subkegiatan. Ini kegiatan penataan organisasi ini salah satu subkegiatannya adalah peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi. Nah, kalau subkegiatan sifatnya sudah output, ini adalah output yang kami keluarkan di tahun ini. Misalnya pertama dokumen LKIP. Nah, ini kami harus menyusun di triwulan pertama itu harus sudah selesai. Maka kami masukkan di sini targetnya adalah 1 dokumen di triwulan pertama. Kemudian dokumen PK kota. Ini juga triwulan pertama. Dokumen PK perangkat daerah ini juga triwulan pertama dan seterusnya. Dokumen roadmap RB ini di triwulan kedua dan seterusnya. Nah, penanggung jawabnya siapa? Ini adalah Kasubag Akuntabilitas Kinerja dan RB. Ini contoh kita menyusun rencana aksi. Nanti Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan
program kegiatan dan subkegiatan yang sesuai dengan Renstra maupun Renja Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Nah, kemudian dari hasil renaksi ini, rencana aksi ini, kemudian nanti akan Bapak Ibu monef. Nah, bentuknya sebenarnya sama seperti tadi, tinggal menuangkan rencana aksinya, tinggal ditambah satu kolom realisasi. Jadi misalnya untuk sasaran tadi realisasinya di triwulan keempat 8,55, berarti di 1, 2, 3 ini dikosongkan realisasinya, kemudian di triwulan keempat nanti hasilnya akan mendapat nilai berapa itu dimasukkannya di sini. Begitu juga dengan seterusnya tadi. Kalau yang sifatnya triwulanan misalnya, persentase perangkat daerah yang telah menyusun rencana kinerja misalnya ini. Triwulan ke-1 realisasi masih 0, kemudian triwulan keduanya 50%, ini realisasinya berapa. Kemudian triwulan ketiga, triwulan keempat, dan seterusnya. Begitu juga dengan di subkegiatannya, realisasinya per triwulannya seperti apa. Nah, ini rencana aksi dan monef rencana aksi ini. Untuk monef rencana aksinya silakan Bapak Ibu isi sampai dengan triwulan kedua. Jadi realisasi sampai dengan bulan Juni itu Bapak Ibu isikan di monef renaksi Perjankin tahun 2021. Itu kemudian nah, ini tadi ya rencana aksinya, Bapak Ibu nanti bisa download di sini. Sudah kita formatnya, sudah contoh yang saya sampaikan tadi sudah kita upload di sini. Kemudian monefnya juga silahkan di monef sampai dengan triwulan kedua. Nah, itu saja sebenarnya yang diharapkan dari pemenuhan dokumen di ESR. Nah, sedikit kami mengulas terkait dengan hasil evaluasi yang kondisi existing saat ini. Ini kita sudah coba checklist ya per masing-masing perangkat daerah. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihatnya, dokumen Bapak Ibu itu sudah kita downloadkan dari ESR, kemudian kita sudah buatkan folder per masing-masing perangkat daerah. Ada di sini, Bapak Ibu nanti bisa lihat di bit.ly data sakit ESR ini. Kami juga sudah download apa yang Bapak Ibu upload di ESR, kami rapikan, kemudian kami lihat di situ. Bapak Ibu tinggal melihat apakah sudah sesuai belum dengan guidance yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau belum, silahkan diperbaiki, diupload kembali. Yang belum mana, itu yang harus diupload kembali. Karena di ESR ini tidak bisa mendelete dokumen yang sudah diupload, maka Bapak Ibu tinggal upload lagi, maksudnya diupdate saja. Upload ulang, nanti riwayat dokumen itu dari yang awal sampai yang akhir akan muncul semuanya. Nah, ini tadi kembali ke sini. Ini untuk Renstra, Sekretariat Daerah misalnya. Catatannya Renstra Perubahan draft belum di-up. Yang Renstra perubahannya belum diupload. Tapi untuk catatan yang Renstra ini sementara yang kita masukkan di sini baru Renstra perubahan belum diupload. Padahal sebenarnya nanti Bapak Ibu tadi masih banyak Renstra perangkat daerah itu yang menguploadnya bukan yang dalam bentuk perwal. Nah, mohon Bapak Ibu upload lagi sesuai dengan yang tadi kami sampaikan, link bit.ly perwal Renstra. Bapak Ibu upload kembali Renstra yang sudah dalam bentuk perwal. Selain itu juga rancangan Renstra perubahannya. Ini hampir semuanya dari Sekretariat Daerah sampai ini masih belum mengupload rancangan perubahan Renstra. Begitu juga dengan tadi perwal Renstranya, perwali Renstra existing. Nah, kemudian IKU ini juga catatannya IKU lama dan perubahan belum diupload, ada IKU perubahan belum diupload. Nah, tapi mohon dicek kembali format IKU-nya disesuaikan dengan format IKU yang sudah kami sampaikan tadi. Kalau belum ada SK-nya berarti upload SK-nya juga kemudian dengan matriknya dan seterusnya.
tidak hanya IKU yang lama atau IKU yang berdasarkan Perwal Renstra, tetapi juga rancangan perubahan IKU tahun 2021 itu yang diupload. Untuk rancangan perubahan IKU hanya bentuknya matrik, tetapi kalau untuk SK Kepala Perangkat Daerah untuk penetapan IKU tahun 2021 sudah berikut matrik dan SK Kepala Perangkat Daerahnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah PK atau perjanjian kinerja. Nah, ini masih banyak juga yang PK ini belum diupload sampai dengan eselon 4. Misalnya sekretariat daerah baru diupload PK Kepala Perangkat Daerah. Silakan upload PK sampai dengan eselon 4. Kemudian sekretariat DPRD ini sudah lengkap tapi belum lengkap sampai dengan eselon 4 tapi belum ditanda tangan. Kemudian Dinas Pendidikan misalnya yang diupload di PK itu adalah Renstra. Silahkan upload. Jadi banyak masih yang uploadnya salah kamar juga. Renstra diupload di menu PK. Gitu. PK diupload di menu Renstra. Nah, tolong ini dilihat kembali catatan-catatan yang sudah kami sampaikan. Ini nanti tabel ini pun Bapak Ibu bisa download di tadi bit.ly data sakit 2021. Bapak Ibu bisa upload checklist kendali kami untuk dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Begitu juga dengan catatan untuk LKIP. Ini masih banyak juga LKIP yang belum di-upload. Ini ada beberapa tadi. Dinas Pendidikan, LKIP belum di-upload. Kemudian Dinas Kesehatan, dokumen LKIP belum di-upload. Kemudian Dinas Sosial, upload dokumen LKIP tahun 2020. Jadi ada yang covernya 2020, tapi ketika kita buka isinya bukan 2020 gitu. Jadi Bapak Ibu nanti coba dicek kembali. Kemudian Dinas DKPP ini juga yang diupload LKIP tahun 2020, ini tapi isinya bukan 2020 dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu nanti cek kembali di sini. Dan berikutnya di menu lainnya nanti Bapak Ibu bisa masukkan tadi yang hampir semua perangkat daerah belum memasukkan Renja 2021 dan rencana aksi serta satu lagi Monef rencana aksi sampai dengan triwulan kedua. Demikian beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk Bapak Ibu menjadi perhatian Bapak Ibu, dan kami setelah acara ini kami sampaikan surat edaran dari Bu Sekda untuk segera melakukan perbaikan karena kami juga diminta oleh Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan kelengkapan dokumen, berikut juga dengan penyempurnaan kualitas substansi dokumennya. Di minggu kedua bulan Agustus ini kami harus menyampaikan membalas surat tadi dari Provinsi Jawa Barat untuk melaporkan progres pemenuhan dokumen sampai dengan Agustus 2021 ini. Karena kemungkinan di bulan Agustus atau di bulan September biasanya Menpan sudah mulai turun untuk bisa melakukan evaluasi dan Monef secara langsung walaupun mungkin secara virtual seperti tahun sebelumnya, tapi sudah mulai turun untuk melihat kelengkapan dokumen yang ada di kita. Sambil Bapak Ibu juga terus berkomunikasi dengan Inspektorat terkait dengan progres evaluasi sakit tahun 2021 di perangkat daerah, apa saja kekurangannya, sekalian diperbaiki untuk bisa kemudian diakselerasi di upload kembali di menu ESR. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan, mungkin penjelasan terkait dengan ESR dan sebagainya dari Bu Tari. Mangga Bu Tari. Iya, siap Bu. Izin share screen. Sebentar.
Baik, Bapak Ibu, mungkin saya mengingatkan kembali ya, cara untuk mengupload pada aplikasi ESR. Nah, Bapak Ibu buka dulu aplikasi ini, ESR, menpan.id, kemudian masukkan masing-masing usernya. Contohnya Bapeda. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu upload di menu yang ini. Bisa disesuaikan, tadi ada Renstra, kemudian IKU, perjanjian kinerja, LKIP, dan lainnya. Nah, di Renstra, kemudian kita buka, upload dokumennya di sini. Tinggal dimasukkan aja dokumennya dalam bentuk PDF, ukuran dokumen maksimal 35 MB, kemudian diupload dalam bentuk satu file, jangan per bab. Kemudian tadi yang lainnya tadi bisa dimasukkan untuk rencana aksi dan renja, ini bisa ditimpa aja, semuanya diupload di sini. Kemudian yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan menunya. Itu aja Bu paling. Oke, tenun Bu Tari. Ya Bu. Itu hal-hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, jika masih ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan Bapak Ibu bisa diskusikan di sini. Nah, ini tadi paling lambat tanggal 15 Agustus Bapak Ibu sudah bisa sampaikan. Nah, ini kalau kita lihat di dashboard-nya ESR Sakip, ini memang untuk renja dan rencana aksi, checklist-nya belum ada karena banyak yang belum upload. Tetapi nanti uploadnya di menu lainnya ini, karena memang tidak ada menunya di dashboard-nya, tidak ada menu untuk upload renja dan renaksi. Kita sudah konsultasi ke Menpan untuk renja dan renaksi, serta monef-nya, itu Bapak Ibu bisa uploadkan di menu dari menu lainnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dibuka untuk sesi diskusi, silahkan jika ada yang mau ditanyakan atau hal-hal yang perlu didiskusikan, mangga langsung di-unmute dan silahkan atau melalui kolom chat Bapak Ibu bisa sampaikan atau lambaikan tangan, mangga. Bu Ana, mangga Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kabak. Waalaikumsalam. Sehat Bu semua. Sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah. Bu, pertanyaan saya tadi dari bahan maksari yang akan disampaikan Ibu kaitannya dengan Jankin, perjanjian kinerja yang dibuat untuk eselon 1, 2, 3, 4. Eselon 2 ya Bu, eselon 1 nggak ada Bu. Ya, Presiden. Apakah semua pejabat itu harus kita upload Pak, Bu? Atau cukup contohnya misalnya eselon 2, 1 orang, eselon 3, 1 orang, eselon 4, 1 orang. Hanya itu Bu, sementara. Semuanya Bu. Yang diupload adalah semuanya, Ibu jadikan satu aja PDF-nya. Jadi Ibu scan kemudian dijadikan satu PDF saja. Tapi isinya mulai eselon 2 sampai eselon 4. Di tengah jalan ini kan ada perubahan nomenklatur Bu. Itu kemarin baru ada pelantikan, berarti saya merubah lagi juga, atau yang lama tetap ditayangkan, yang baru tetap disampaikan gitu. Yang lama disampaikan jadi dalam satu PDF yang lama, dan yang perubahannya pun disampaikan. Jadi 2. Ya. Oke. Makasih Bu, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Di chat Bu ada Bu Husna. Bu Husna, mangga Bu Husna. Nah, untuk Bu Husna pertanyaannya, perubahan Renstra dikirim matrik atau narasi. Nah, kalau yang narasinya sudah selesai, mangga di
upload berikut dengan narasinya. Tapi bagi yang memang belum selesai, karena ini juga sifatnya masih rancangan, matriknya pun tidak masalah. Tapi diberikan judul ya, ini rancangan perubahan Renstra tahun 2019-2024. Gitu ya, Bu. Kemarin yang disampaikan ke inspektorat dalam bentuk dokumen utuh atau hanya matriknya saja? Tuh, matriks. Ya, matriks ya? Matriks, Bu. Ya, kalau memang belum, nggak masalah, Bu. Kalau memang yang baru selesai matriknya, silakan diupload matriknya saja. Yang untuk perubahan. Nah, kemudian ini dari BKPSDM, untuk Renja, Renaksi, PK, apa sudah menggunakan indikator Renstra perubahan? Nah, untuk yang sampai bulan Juni ini, Pak, untuk Renja, Renaksi, dan PK masih menggunakan PK yang lama. Nah, tapi ini kan kita update terus. Nanti ketika ada perubahan RKPD, tentu saja Bapak Ibu juga membuat lagi perubahan perjanjian kinerjanya dan sebagainya. Nah, ini sudah mengikuti dengan perubahan Renja yang ada. Jadi intinya adalah mengikuti dokumen PK ini kan disusun berdasarkan dokumen yang sudah terbit ya, Renstra, Perwal berarti yang existing, belum menggunakan PK yang menggunakan perubahan Renstra karena belum disahkan Renstranya. Nah, nanti ketika ada perubahan Renja di bulan-bulan ini, RKPD perubahan kan sedang disusun juga. Nanti Monef triwulan ketiga itu bisa saja terjadi perubahan PK gitu. Contoh lain juga tadi seperti Dinas Arsip dan Perpustakaan, karena ada berubah nomenklatur pejabatnya dan sebagainya, ada perubahan PK. Nah, ini memang disesuaikan dengan kondisinya, Pak, dari BKPSDM, Pak ini ya, Pak Arofah. Ada yang lain? Atau Bu Tari menambahkan? Enggak, Bu. Punten, kalau tadi kan IKU terkait SK IKU yang kebanyakan perangkat daerah belum menyampaikan berbentuk SK. Nah, kalau kita buat IKU yang lama, itu berarti tanggalnya disesuaikan Perwarensa yang awal ya? Berarti yang perangkat daerah. Karena kalau yang IKU perubahan berarti nggak apa-apa, belum berbentuk SK. Tapi tadi kalau ada beberapa perangkat daerah yang memang belum menyusun SK IKU-nya berdasarkan Renstra yang awal, itu tanggalnya pasti banyak yang nanya, Bu. Itu disesuaikan dengan Renstra lama aja ya? Iya, jadi ya kalau yang sudah menyusun biasanya yang saya lihat yang sudah diupload itu bulan Januari sudah ada SK-nya keluar bulan Januari begitu. Nah, nanti juga bulan Januari Bapak Ibu yang belum menyusun SK-nya berarti per Januari itu ditetapkan SK-nya. Ya. Yang terpenting adalah masih banyak saya melihat IKU itu diambil bukan dari Renstra, bukan dari tabel 1. Tolong dilihat kembali substansi IKU-nya. Ada yang IKK bab 8 di RPJ itu hanya indikator sasaran yang menjadi sasaran Renstra perangkat daerah. Jadi tidak perlu mencantumkan indikator program, tidak perlu mencantumkan indikator kinerja kunci yang ada di bab 8 RPJMD atau di bab 7 Renstra. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat saja bab 4 tabel 4.1. Nah, itulah yang dijadikan IKU perangkat daerah. Izin, Bu. Enggak, Pak Sakti. Baik, Bu, terkait Sehat, Pak mekanisme. Sakti. Sehat, Bu, alhamdulillah. Makasih, Bu, doanya, dukungannya. Ini, Bu, mau konfirmasi aja terkait mekanisme penginputan ke aplikasi ESR Menpan. Misalkan contoh yang item IKU ya, Bu ya. Kan IKU itu sebenarnya kan di breakdown jadi ada SK-nya plus ada matriks lampiran IKU-nya sesuai dengan tabel 4.1 di Perwali Renstra yang sudah ditetapkan.
Nah, maksudnya baiknya itu pada saat diupload ke aplikasi ESR itu, si filenya kita gabungkan antara SK dengan lampiran matriks tabelnya, atau kita uploadnya 2 kali, SK tersendiri, lalu dilanjut yang keduanya baru matriks lampiran ikunya. Mau konfirmasi itu aja, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sakti. Jadi untuk dokumen sebaiknya disatukan. Jadi SK berikut lampirannya itu sudah satu PDF. Sama seperti perjankin tadi, jangan perjankin itu diupload satu-satu. Gabung aja, digabung PDF-nya, mulai eselon 2 sampai eselon 4-nya, jadiin satu dokumen, jadi cukup satu file saja. Begitu juga dengan tadi rencana aksi, kemudian MONEF. Kalau ini masing-masing ya, rencana aksinya sendiri satu PDF, kemudian MONEF-nya satu PDF gitu. Siap. Nuhun, Bu. Ya betul Bu, jadi jangan sampai per bab, karena masih banyak tuh yang kemarin diupload itu untuk lakip tuh per babnya dari bab 1 sampai bab sekian. Mungkin takutnya membingungkan nanti evaluator dari pihak Kemenpannya. Terus tolong juga dokumen maksimalnya hanya 35 MB. Kalau lebih dari itu sistem menolak. Makanya kayak langsung error atau apa. Kalau misalnya pas Ibu Bapak upload, kemudian di situ ada keterangan error atau yang lain, mungkin ukuran dokumennya, ukuran filenya melebihi dari 35, bisa dikompres dulu dokumen-dokumennya. Gitu. Ya. Dan dilihat kembali ya, isi LKIP-nya itu yang dilihat, dievaluasi oleh kita, kemarin Bu Tari melaporkan juga, covernya sih LKIP 2020, pas isi dalemannya ternyata tidak menggambarkan evaluasi kinerja tahun 2020, tetapi tahun sebelumnya. Jadi tolong Bapak Ibu cermati lagi, dilihat lagi isi dari LKIP tahun 2020. Terus yang Renstra tadi, jadi dokumen resminya itu sekarang Bapak Ibu ketika ada permintaan data dari manapun, itu yang sudah jadi perwal ya, bukan dokumen yang masih ada cover gambarnya segala macam itu, kemudian babnya juga masih berbeda-beda begitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan Bitly, perwal Renstra, itulah yang ketika diminta apapun dari manapun, yang menjadi dokumen resmi adalah dokumen yang sudah jadi perwal. Begitu juga nanti renja tahun 2021 dan renja tahun-tahun berikutnya, karena sekarang renja itu juga bukan keputusan kepala perangkat daerah, tetapi bentuknya adalah peraturan wali kota. Mohon ini juga nanti Pak Sakti dikoordinasikan dengan bidangnya, terkait dengan renja 2021 dari teman-teman perangkat daerah ini, perwalnya sudah sejauh mana. Kalau tidak salah dulu sudah diproses, Pak. Waktu saya di sana saya sudah proses, tinggal kemudian disatukan dengan dokumen renjanya. Tapi perwalnya sudah selesai di 2021. Begitu juga nanti 2022 dan seterusnya. Jadi dokumen resmi untuk Renstra dan renja itu bukan lagi dokumen yang tidak ada perwalnya, tapi bentuknya adalah sudah perwal dan lampiran dokumennya, baik Renstra maupun renja. Ada lagi? Ada dari chat Bu, dari Balgi, untuk perubahan PK hanya untuk struktural yang baru saja, tidak perlu seluruh struktural atau bagaimana? Ya, selama yang PK ini selama tidak ada perubahan ya tidak perlu dibuat perubahan gitu. Kalau perubahannya hanya nomenklaturnya, nomenklatur jabatannya ya dibuat yang berubah nomenklatur jabatannya. Tetapi ketika ada perubahan indikator atau perubahan target dan sebagainya, misalnya nanti ada perubahan renja, merubah target, merubah indikator, merubah output maupun outcome-nya, nah itu harus dibuatkan perubahan perjankinnya gitu. Tapi mungkin kemarin juga kita kan ada refocusing anggaran itu ya Bu. Ya. Semua ini pejabat juga kayaknya subkegiatan kayaknya ada refocusing, itu bisa menyesuaikan tidak hanya yang berubah strukturalnya atau kena rotasi mutasi, mungkin yang ada pengurangan anggaran juga bisa disesuaikan lagi PK-nya. Ya, intinya informasi yang ada di PK awal ketika ada perubahan
ya itu harus dilakukan perubahan. Apapun perubahannya, tidak hanya nomenklatur jabatan, tetapi tadi ketika di situ angka pagunya pun berubah, ya silahkan dibuat perubahannya, begitu ya. Nah ini kalau yang PK yang saat ini kan masih kemarin indikator kinerja dan sebagainya, cascading-nya masih belum sesuai dengan cascading hasil pembahasan ya. Kalau saya sih menyarankan nanti untuk tahun 2022, karena kalau untuk 2021 ini kan transisi, kita masih masa transisi, dokumen-dokumennya belum selaras semuanya. Untuk tahun 2022, untuk menyusun perjanjian kinerja itu sudah disesuaikan dengan cascading-nya. Jadi mulai eselon 2 itu kinerjanya adalah indikator sasaran, kemudian eselon 3 kinerjanya adalah indikator program, eselon 4 kinerjanya adalah indikator kegiatan, kemudian jabatan pelaksana atau jabatan fungsional lainnya itu indikator kinerjanya adalah indikator kinerja subkegiatan. Jadi ini mulai tahun 2022 nanti Bapak Ibu menyusun Jankin tahun 2022 dengan Renstra yang sudah harapannya sudah ditetapkan, sudah baru, cascading-nya juga sudah menyesuaikan dengan Renstra yang sudah ditetapkan. PK-nya sudah bisa dimulai berjenjang seperti itu. Dan ini pun nyambung nanti dengan indikator kinerja individu yang akan ditautkan di Simpek maupun di kinerja Bapak Ibu. Ibu izin. Mangga, Bu Agis. Menanggapi tadi yang Bu Tari, karena perubahan anggaran berarti kan ada geser 1, geser 2, geser 3, otomatis perubahan PK-nya mengikuti geser itu, Bu. Misalnya ada yang berubah, tiap geser 1 ada nambah anggaran, misalnya yang kemarin untuk PPKM, berarti PK-nya dirubah lagi. Nanti selanjutnya rubah lagi atau kita bikin yang terakhir aja, Bu? Apa setiap geser atau berubah harus ada PK-nya, Bu? Mohon izin, Bu. Karena ini ada beberapa kali, sekarang yang kita upload ini per bulan Juli ya, Agustus sekarang, kondisi terakhir saja, Bu. Perubahan di kondisi terakhir sampai dengan Agustus ini saja. Oke, siap, Bu. Tapi nanti kalau ada perubahan renja, berarti Ibu bikin lagi. Ini kan belum ditetapkan soalnya perubahan renjanya. Yang nanti sudah jadi APBD perubahan, Ibu bikin PK perubahannya lagi. Siap. Ada lagi? Maaf, Bu. Enggak, Pak Irfan. Pak Irfan udah sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat semuanya ya, teman-teman juga. Sehat. Amin. Ya. Enggak, Pak Irfan. Ya, Bu, untuk PK ini memang kami juga kemarin dengan inspektorat agak membingungkan karena PK itu kan awal kita biasanya yang ditandatangan Pak Wali sama eselon 2 kan baru yang awal tuh, Bu. Begitu masuk ke cascading kita kan nggak ada juga eselon 2 perubahan anggarannya kan kita belum bikin juga tuh, Bu. Ke bawahnya gitu. Jadi untuk sampai di refocusing keempat ya terakhir kemarin kita memang cuma ada di refocusing kedua. Nah anggarannya itu kan dari perjanjian kinerja yang awal dengan yang refocusing itu kan sudah beda, Bu. Begitu di eselon 2 kan itu tanda tangannya dengan wali kota tuh, Bu. Sedangkan refocusing kan kita nggak ada tanda tangan, belum kita buatkan kan tanda tangan antara kadis dengan Pak Walinya. Nah maksudnya biar seragam, Bu, mungkin kalau misalnya memang mau disepakati karena kita sekarang perubahannya cepat, kalau misalnya perjanjian kinerja kita pakai awal aja dulu, gimana, Bu, biar seragam? Karena kan kalau di eselon 2, kalau misalnya di refocusing berubah, kan anggarannya juga mau nggak mau yang dari eselon 2 juga kan harus dirubah, Bu. Itu aja sih, Bu, mungkin sebagai wacana aja bahan diskusi, yes. Tapi nanti mangga di bagian organisasi mungkin bisa memberikan arahan yang pasnya seperti apa. Itu aja sih, Bu. Mangga, Bu. Assalamualaikum. Iya. Atau begini ya, karena ini ada anggaran murni, kemudian anggaran perubahan, untuk PK ini disepakati nanti menunggu PK, menunggu perubahan RKPD. Ya, Bu.
Iya Bu. Karena refocusing Setelah itu perubahan kan nanti RKPD, perubahan APBD itu baru ditetapkan PK perubahannya. Begitu kalau mungkin saran ya? saya sih gitu Bu. Jadi kita sepakat yang dari awal, karena kalau SOTK baru kita juga kemarin yang sudah bikin ada beberapa kasih yang pindah. Kemarin juga kita udah capek-capek ngejar ke yang pindah nih, ntar balik lagi jadinya. Jadi mungkin sepakatinya PK itu kan yang awal aja kita pergunakan Bu, karena perubahan kan nanti yang refocusing pun disahkannya kan nanti setelah perubahan, nanti kalau nggak salah di Oktober atau November biasanya tuh Bu, baru kita buat lagi. Tapi Pak Irfan, kalau nomenklatur jabatan kan sekarang sudah ada tidak ada pejabatnya lagi. Kalau tidak dibuatkan perjanjian kinerjanya untuk yang perubahan jabatan, nah penanggung jawabnya menjadi tidak ada Pak. Kalau saran saya sih, kalau yang perubahan nomenklatur jabatan itu tetap harus dibuatkan PK-nya. Kan ini nggak berkaitan dengan Pak Wali. Kalau eselon 2 saja kan yang berkaitan dengan Pak Wali gitu. Kalau yang di bawahnya kan tidak. Itu kita sih sudah Bu. Cuman kan kalau untuk kalau itu yang perubahan itu kita sesuaikan saja anggarannya. Cuman kalau perubahan itu mengikuti anggaran juga, anggaran itu kan harus disesuaikan. Begitu SOTK baru, perubahan anggaran kita kan posisinya sudah berubah Bu, di refocusing gitu. Iya, maksudnya kalau yang untuk jabatan ini anggarannya masih mengikuti anggaran yang lama, tetapi nama jabatannya, penanggung jawabnya harus sudah berubah gitu. Karena nanti siapa yang akan memperjanjikan kinerja itu kalau jabatannya sudah tidak ada. Siap Bu. Kalau untuk itu sih kita, tapi ngacunya anggarannya tetap ke yang lama gitu ya Bu. Cuman nanti ya baik-baik. Ya, untuk berkaitan dengan anggaran, karena ini sangat dinamis sekali, mungkin nanti kita sepakati saja untuk yang berkaitan dengan anggaran, perubahan PK-nya menunggu perubahan APBD. Tapi kalau perubahannya berkaitan dengan nomenklatur jabatan, karena penanggung jawabnya harus sudah spesifik, tetap harus dilakukan perubahan PK-nya. Siap. Ada lagi? Satu lagi Bu Devi. Untuk PK di Disperumkim ada subkegiatan yang dipegang oleh 3 kepala seksi. Bagaimana dengan PK-nya? Apakah semua menandatangani atau cuma yang ditetapkan sebagai PPTK? Tadi kembali, sebenarnya subkegiatan PK eselon 4 itu bukan bertanggung jawab terhadap subkegiatan. Jadi kinerjanya, nanti kalau indikator kinerjanya sesuaikan dengan kinerja masing-masing, kan punya indikator kinerja sendiri-sendiri ya di kegiatannya. Nah, tetapi untuk rincian kan di atas tuh ada matrik, di atasnya kinerja, kemudian di bawahnya itu aktivitasnya adalah melaksanakan subkegiatan apa, begitu ya. Nah, subkegiatan yang ada itu hanya untuk subkegiatan yang ada pagunya, itu hanya untuk yang memegang kegiatan tersebut. Misalnya gini, ada seksi A, dia sebagai PPTK, nanti kinerjanya di atas itu, indikator kinerjanya kan sudah ditetapkan apa gitu. Kemudian di bawahnya melaksanakan sub kegiatan pagunya, itu yang ada pagunya hanya yang menjadi PPTK. Tapi yang tidak menjadi PPTK tetap melaksanakan sub kegiatan itu, tetapi pagunya dinolkan gitu. Betul Bu. Berarti tetap penandatangan di dalam perjanjian kinerja itu atau tidak tanda tangan di perjanjian kinerjanya Bu? Tetap tanda tangan Bu. Tetap membuat perjanjian kinerja. Cuman di sininya nggak ada anggaran. Cuman tidak punya anggaran gitu loh. Ya Bu. Bu Kabak mohon diulangi lagi Bu pernyataan Ibu tadi Bu, punten agak ini Bu. Mohon jaringannya. Jadi yang satu subkegiatan dipegang oleh tiga eselon 4, tetap masing-masing eselon 4 itu menyusun perjanjian kinerja. Kan kinerjanya beda-beda nih. Nah, tetapi melaksanakan subkegiatannya di bawah itu kan di atas matrik kinerja, di bawahnya melaksanakan aktivitasnya, misalnya subkegiatannya apa,
Nah, yang ada uangnya, anggarannya, itu hanya yang menjadi PPTK gitu. Nah, yang tidak menjadi PPTK dia tidak RP-nya 0 gitu. Nggak perlu dituangkan uangnya karena uangnya menempel di PPTK yang lain gitu. Nuhun, Bu. Ya, sami-sami, Bu. Ada lagi? Bu, mau tanya boleh, Bu? Mangga. Asis Kominfo. Ini, Bu. Mangga, Bu Asis. Di tempat kami ada misal konkretnya, Bu ya. Ya. Kegiatan di Unpek yang diperbantukan oleh Renlab gitu, Bu. Nah, perjanjian kinerjanya itu apakah kalau sesuai cascading kan harusnya itu pekerjaannya Unpek gitu, Bu ya. Tapi ini yang mengerjakannya Renlab gitu, Bu, karena Unpeknya overload gitu. Itu jadi nanti perjanjian kinerjanya gimana, Bu? Apakah dilompat gitu ke Renlabkan, apa secara dokumen secara administrasi tetap di Unpek, cuman yang melaksanakan Renlab, atau bagaimana, Bu, sebaiknya? Kalau saran saya sih sesuai dengan cascading-nya, Bu. Nanti tusinya pun kan nggak nyambung kalau dipindahkan ke Renlab. Oh, siap. Jadi anggarannya ceritanya tetap ada di Unpek gitu, Bu ya, walaupun yang melaksanakannya Renlab. Iya. Apa itu, Bu? Kegiatan apa tuh yang dilaksanakan di Renlab? Di OS, Bu. Outsourcing. Kenapa, Bu? Karena overload, Bu. Bukan ini, Unpeknya udah terlalu banyak urusan gitu, Bu. Udah terlalu banyak yang diurus, overload, kerjanya gitu, Bu, dianya. Jadi diminta diperbantukan sama Renlab gitu, Bu. Ya, tapi penanggung jawab kinerjanya tetap harus di Unpek, Bu. Oh ya, siap, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Ada lagi? Ada tambahan, Bu Tari? Sudah, Bu, paling yang tadi rencana aksi. Kalau rencana aksi baru dibuat, berarti kan masih berdasarkan Renstra yang lama. Nah, berarti sasaran dan indikator-indikatornya juga masih menggunakan yang lama ya, Bu? Berarti belum ada subkegiatan atau sudah ada? Kan APBD 2021 sudah ada subkegiatan. Sudah ada, cuman memang belum tertuang di Renstra-nya ya, Bu ya? Iya. Renja paling ya, sesuai dengan renja. Siap. Iya, disesuaikan dengan renjanya ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit pencerahan buat Bapak Ibu untuk bisa ditindaklanjuti, dan kami sangat berharap nih sebelum tanggal 15, karena kami juga harus melaporkan ke provinsi maupun ke Kemenpan kesiapan Bapak Ibu untuk perbaikan upload di ESR sesuai dengan surat Menpan maupun surat Provinsi Jawa Barat tadi. Mohon sebelum tanggal 15 Agustus itu sudah ada perbaikan di ESR. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil beberapa 10 hari yang lalu kami juga melakukan pendampingan terkait dengan RB. Nah, ini sampai sekarang juga Monef setelah pendampingan tersebut sampai sekarang juga belum pada masuk nih. Mungkin Bu Tari bisa sampaikan tambahan yang sudah masuk mana, yang belum masuk mana. Siap, Bu. Jadi yang sudah menyampaikan dokumen Monef RB baru sekitar 14 perangkat daerah. Tapi dari 14 perangkat daerah itu yang lumayan sudah lengkap bukti pendukungnya Inspektorat dan Bapeda. Nah, yang lainnya ada beberapa perangkat daerah yang memang sudah mencantumkan link Bitly, tapi kita belum diberi akses, Bu. Jadi kita belum bisa melihat dokumen-dokumen yang di Bitly-nya. Nah, kemudian ada 2 perangkat daerah, DLH dan Dispora, itu sama sekali belum menyampaikan kelengkapannya, hanya menjawab pertanyaan-pertanyaannya saja, tapi belum menyampaikan bukti-bukti pendukungnya gitu. Jadi kita juga belum bisa mengecek
Iya. Untuk yang ini nanti kami share juga Bu di drive yang percepatan RB Kota Bogor. Di situ saya sudah menuliskan catatan di setiap area perubahan, di setiap pertanyaan, misalnya kalau ada yang kekurangan atau kalau ada koreksi, saya tulis di masing-masing area perubahan, masing-masing perangkat daerahnya. Nanti saya share yang sudah masuk ini di 14 perangkat daerah ini. Oke, nuhun Bu Tari. Jadi tadi baru 14 perangkat daerah, sementara sebenarnya kemarin kita mengusulkan di bulan Juni kemarin itu 18 perangkat daerah, itu sebenarnya 18 perangkat daerah harus sudah menyusun PMPRD. Nah, ini berarti yang 18 perangkat daerah ini juga belum menyampaikan hasil monefnya sampai sekarang. Yeah. Masih ada yang belum menyampaikan. Minggu ini kami mohon semua perangkat daerah sudah bisa menyampaikan apapun kondisi existing yang ada, silahkan dimasukkan saja gitu. Jadi kita bisa mengevaluasi mana yang masih kurang, mana yang harus diakselerasi, mana yang ini. Jadi kalau tidak masuk ke kami tidak tahu nih progresnya seperti apa. Karena ini kan baru monef triwulan kedua. Jadi tidak harus menunggu semua lengkap dulu baru Bapak Ibu sampaikan monef triwulan kedua. Tetapi kondisi existing saat ini sudah sejauh mana pelaksanaan RB di perangkat daerah Bapak Ibu, silahkan laporkan di laporan monefnya. Nanti sambil bertahap Bapak Ibu lengkapi untuk triwulan ketiga yang rencananya bulan Oktober akan kita lakukan monef, itu sudah ada perkembangan, sudah ada perbaikan-perbaikan. Karena kan bertahap coba kita penuhi satu persatu pemenuhan dokumen yang diamanatkan di RB, dan ini kita bisa lihat progresnya sejauh mana untuk seluruh perangkat daerah. Ya, Bapak Ibu, jadi mohon dengan sangat minggu ini, batasnya minggu ini, hari Jumat, ini sudah hari, sekarang hari Kamis ya? Jadi besok. Berarti besok Bapak Ibu, apapun kondisi apa adanya, monef Bapak Ibu terkait dengan RB yang sudah, kan sebenarnya tinggal mencantumkan yang sudah ada, misalnya Renja RB sudah punya, tim RB sudah punya, kemudian peta proses bisnis sudah pernah menyampaikan. Nah, itu yang kondisi existing itulah yang dilaporkan di monef gitu. Nanti kita bisa melihat mana yang masih kurang, kemudian mana yang masih belum sesuai dengan ketentuan, itulah yang kita akselerasi di triwulan ketiga ini. Jadi nanti pas monef triwulan ketiga sudah ada progresnya lagi untuk perbaikan-perbaikan di triwulan ketiga. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Ada yang keberatan nggak kalau besok bisa dimasukkan? Karena harusnya batasnya tanggal berapa Bu kemarin di surat edaran Bu? 15 ya, Juli. Juli ya. Ini sudah lewat 1 bulan, hampir. Iya. Ya, tidak harus lengkap 100% semuanya dokumen ada. Jadi yang sudah Bapak Ibu punya silahkan upload di situ. Kondisi existing sampai dengan saat ini saja. Kemudian yang tadi yang sudah masuk 14 perangkat daerah, tolong juga dilengkapi linknya, dibukakan gitu, dicantumkan bit.ly-nya. Kalau tidak dibukakan linknya, kita tidak bisa lihat dalamannya, substansinya seperti apa. Dan mohon diberi akses. Iya, maksudnya dibukakan aksesnya gitu, supaya Bu Tari bisa keluar masuk di situ. Siap Bu. Cascading juga Bu. Iya, termasuk cascading ya. Masih banyak yang belum Bu Tari. Masih Bu, yang sama sekali masih belum menyampaikan, ada berapa? 6 perangkat daerah. Mungkin ke depan kalau misalnya sudah ada draft, kita bisa menjadwalkan lagi ya Bu. Mudah-mudahan PPKM beres, atau kalau enggak kita juga bisa melalui Zoom seperti ini. Jadi mohon perangkat daerah menyampaikan dulu draftnya, baru nanti kita sama-sama bahas gitu ya Bu. Iya. Iya Bu. Ya, jadi tadi yang kekurangan-kekurangan tadi itu silakan kondisinya apa adanya sampaikan, sehingga kita bisa bantu apa itu bisa kita tahu gitu progres Bapak Ibu di perangkat daerah.
Baik, kalau tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan atensi dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan, terutama karena memang reformasi birokrasi, SAKIP, ini menjadi salah satu program prioritas di RPJMD yang harus kita akselerasi. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada saat ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan ini mendapatkan hasil yang menjadi upaya ikhtiar kita tadi itu untuk meningkatkan kualitas di program prioritas reformasi birokrasi Kota Bogor. Nah, selain itu juga tadi saya lupa, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan juga, waktu itu Bu Sekda juga sudah mengumumkan di grup Inohong ke Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah bahwa kita diberikan waktu sampai tanggal 10 Agustus ini untuk bisa mengumpulkan inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah untuk bisa kita ajukan di kompetisi inovasi Jawa Barat KIJB tahun 2021. Nah, mohon bagi perangkat daerah yang sudah melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugasnya bisa menyusun proposalnya. Surat edaran sudah kita sampaikan beberapa 2 minggu yang lalu, dan paling lambat ini tanggal 10 Agustus sudah harus masuk ke kita untuk kita lakukan seleksi dan kita berikan akun untuk Bapak Ibu bisa upload di aplikasi KIJB tahun 2021. Nah, ini juga mohon nanti diingatkan kembali ke bidang-bidangnya, terutama yang berkaitan dengan inovasi-inovasi di perangkat daerah, karena memang harapan cukup besar dari Pak Wali, dari Bu Sekda, supaya kita bisa terus mendorong inovasi-inovasi di perangkat daerah. Selama ini Kota Bogor sudah sudah terkenal nih, beberapa tahun terakhir kita mendapatkan IGA, kemudian di KIJB juga kita pernah mendapatkan, dan mudah-mudahan di tahun 2021 ini juga kita walaupun di kondisi yang sangat terbatas sekarang ini, kita tetap terus maju dan menjadi juara di Jawa Barat maupun tingkat nasional. Jadi mohon disampaikan kembali titip pesan itu buat kepala perangkat daerahnya dan ke bidang-bidang yang akan mengusulkan inovasi. Kita tunggu di minimal minggu depan ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 lah. Tanggal sesuai surat edaran tanggal 10. Nanti kita akan lakukan asistensi juga untuk perbaikan proposal sebelum di-upload di KIJB Jabar. Demikian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri saja jika tidak ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semua pekerjaan ini bisa kita lakukan dengan lancar, dan harapannya kita akan bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan kinerja di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu semuanya, salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Siap, Bu. Bu, siap. Lana diantos ya. Izin live ya Bu, makasih. Ya, turun. ya Bu. Terima kasih Bu. Hatur nuhun semuanya. Foto. Oh, foto boleh ya, foto. Foto dulu. Oke, Enggak, Bu Tari. Siap, Bu. Mainkan. Ayo. Kameranya. Pak Andre ini masih sambil vaksin nih kayaknya. Bu, Iya, Bu, BPPKB. betul. Masih sambil vaksin, Bu. Siap. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, atur nuhun. Nuhun semuanya sehat selalu ya. Assalamualaikum. Bu Agnes sudah sehat?
Ya, sudah lumayan, Bu. Bu sehat selalu Sehat-sehat, ya. Mbak Kres. Yo, sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Salam.